Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kita akan belajar tentang soal materi yang cukup penting yang harus teman-teman kuasai. Karena soal ini pasti akan naik di ujian P3K Guru. Kenapa bisa admin pastikan bahwa pasti akan naik di ujian P3K Guru? Karena soal yang berkaitan dengan teori belajar itu sudah sering naik di PPG teman-teman ya. Sudah sering naik di PPG dan tentunya juga naik di P3K tahun 2019 dan selalu naik di ujian CPNS. Jadi tentunya jika kita riset, maka secara otomatis seharusnya dan semestinya bahwa soal materi teori belajar juga itu akan naik di ujian P3K. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini soal materi teori belajar ini itu berdasarkan kisi-kisi SIM PKB teman-teman ya. Itu berdasarkan kisi-kisi SIM PKB dan teman-teman 10 menit saya usahakan langsung paham saja ya, seperti itu. Jadi hashtagnya adalah pasti naik di ujian P3K ya. Ya sekitar 95% lah sebenarnya teman-teman ya, naik di ujian P3K nantinya. Jadi soal materi teori belajar dan tipe-tipe belajar. Oke teman-teman ya, kita langsung ke videonya saja. Jadi soal nomor satu teman-teman ya, ini berkaitan dengan teori belajar. Jadi ini adalah kompetensi teknis pedagogik teman-teman ya, kompetensi teknis pedagogik untuk semua jenjang sebenarnya ya. Ini untuk semua jenjang teman-teman ya. Yang pertama adalah nomor satu, seluruh komponen pendidikan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, kemudian yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari A. Behavioristik, C. Sibernetik, C. Konstruktivistik, D. Kognitivistik, E. Humanistik. Nah sebelum kita menjawab pertanyaan nomor satu ini teman-teman ya, teman-teman harus pahami 5 teori belajar ya. Yang pertama, teori behavioristik itu artinya teman-teman adalah perilaku manusia yang mengatur tentang istilahnya manusia ideal ya. Istilahnya seperti itu. Behavioristik itu perilaku manusia yang mengatur tentang tingkah laku manusia, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah sibernetik ya, informasi pengendalian dan sistem. Kemudian teori konstruktivistik itu teman-teman adalah teori proses menggali atau membangun pengetahuan. Sedangkan kognitivistik adalah proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Dan humanistik adalah aktualisasi diri atau manusia ideal. Nah di sini kata kuncinya teman-teman adalah terbentuknya manusia ideal ya. Terbentuknya manusia ideal, kemudian mampu mencapai aktualisasi diri. Seperti itu teman-teman ya. Itu mencapai aktualisasi diri, itu kata kuncinya. Nah, sebelum admin menjawab, admin berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan apakah A, B, C, dan D atau E, seperti itu. Jadi silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang admin menjawab dengan jawaban yang paling tepat, yaitu adalah teori humanistik ya. Jadi jawabannya ini teman-teman ya. Jawabannya E, teori humanistik. Kenapa bisa teori humanistik? Humanistik itu adalah aktualisasi diri, artinya mengaktualisasikan diri sehingga kita menjadi manusia yang ideal. Nah, di sini ada aktualisasi diri ya. Jadi humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Human itu adalah manusia, berarti memanusiakan manusia atau mengaktualisasi diri. Seperti itu, memanusiakan manusia supaya menjadi manusia yang ideal, teman-teman ya. Memanusiakan manusia agar mampu mengaktualisasikan dirinya. Jadi yang paling tepat di sini adalah
E, yaitu humanistik seperti itu. Oke, ini teori belajar ya. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman harus memahami, mengetahui 5 teori belajar. Karena 5 teori belajar inilah yang akan selalu masuk di ujian-ujian teman-teman, baik itu PPG, CPNS ataupun P3K. Dan yang harus teman-teman pahami, bisa jadi tahun ini bukan teori belajar humanistik yang naik yang admin jelaskan, tapi bisa jadi yang naik itu adalah teori sibernetik atau teori konstruktivistik atau teori behavioristik. Jadi intinya makanya admin berikan semua pengertiannya sehingga teman-teman bisa menguasai semua apa pengertian dari teori behavioristik, sibernetik, konstruktivistik, kognitivistik, dan humanistik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori. Nah, di sini kita akan melihat kata kuncinya teman-teman ya. Kata kuncinya ini jelas ya. Ini ada semacam proses yang terjadi. Proses melakukan ya. Pertama itu adalah mengumpulkan data, kemudian membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba, mencari, menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi ya, menggeneralisasi, menyusun rumus beserta membuktikan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan ya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini teman-teman silakan jawab dulu ya. Saya hitung dari mulai 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman jawab ya. Di sini sudah ada kata kunci yang admin berikan ya. Jadi kata kunci yang tepat atau jawaban yang tepat itu adalah C, konstruktivistik ya. Nah, jadi konstruktivistik itu dia menggali, dia membangun pengetahuan, sama dengan menggeneralisasikan, mengumpulkan, membuat, menemukan keteraturan. Berarti ada semacam langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Berarti itu adalah konstruktivistik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah. Nah, teman-teman harus pahami dulu apa itu konseptualisasi. Konseptualisasi itu artinya proses pembentukan konsep ya. Saya ulangi, pengertian dari konseptualisasi itu adalah proses pembentukan konsep. Jadi pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah proses pembentukan konsep ya. Oke, yang pertama adalah A, apakah mampu mengalami sebuah kejadian, B, mampu memecahkan masalah, C, mampu memahami permasalahan, D, mampu membuat peraturan, dan E, mampu memahami sebuah kejadian. Seperti itu ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B, mampu memecahkan masalah. Seperti itu ya, mampu memecahkan masalah. Kenapa bisa jawabannya mampu memecahkan masalah? Jawabannya itu karena ada proses pembentukan konsep teman-teman ya. Nah, jadi ketika siswa itu memiliki kemampuan memiliki kemampuan proses pembentukan konsep, maka secara otomatis nantinya akan mampu memecahkan masalah. Atau mungkin ada teman-teman tidak setuju dengan jawaban ini, silakan komen di kolom komentar, kalau perlu ada alasannya juga, seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Soal berikutnya adalah teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon, merupakan teori belajar. Berarti ada
kata kunci yang sudah didapatkan di sini itu ada kata kunci perubahan tingkah laku ya. Nah, kemudian ada stimulus dan respon dari siswa. Berarti merupakan teori belajar apa? Oke, teman-teman tebak jawabannya apa? Komen di kolom komentar beserta jawabannya dan alasannya menjawab. Oke, seperti itu. Oke, kita jawab ya. Jawaban yang paling tepat untuk nomor berapa ya? 4 ini adalah behavioristik ya, atau perilaku manusia. Di sini ada perubahan tingkah laku. Berarti yang dilihat di sini untuk teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku. Berarti jawabannya adalah perilaku manusia atau teori behavioristik. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nomor berikutnya adalah seseorang belajar dengan berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya merupakan tipe belajar. Nah, di sini tipe belajar ya. Ini berdasarkan tipe belajar Habermas ya, seperti itu teman-teman. Di sini admin sudah menyisipkan tipe-tipe belajar ya, bahwa tipe belajar itu teman-teman ada 3. Yang pertama itu tipe belajar teknis, adalah belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah belajar praktis, belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar emansipatoris, adalah belajar mencapai pemahaman dan kesadaran tentang perubahan kultural suatu lingkungan. Nah, di sini soalnya, seseorang belajar dengan berhubungan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya merupakan tipe belajar apa? Pilihannya di sini A, belajar aktif, B, belajar praktis, C, belajar teknis, D, belajar konsep, dan D, belajar konsep, E, belajar emansipatoris ya. Yang paling tepat di sini teman-teman ya, yang paling tepat di sini adalah B, belajar praktis. Nah, belajar praktis itu adalah belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan lingkungan sosialnya ya. Berarti kalau dikatakan lingkungan sosial, berarti otomatis itu dengan orang-orang ya. Dia bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang, karena di sini ada lingkungan sosial. Berarti yang cocok adalah kata kunci yang cocok adalah berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Berarti orang atau lingkungan sosial, seperti itu ya, belajar praktis. Jadi teman-teman, saran saya adalah wajib menguasai ini 3 tipe belajar seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas ya, kecuali ya. Jadi ada kata kecuali, berarti yang bukan teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat A, belajar aktif, B, belajar praktis, C, belajar teknis, D, belajar konsep, dan E, belajar emansipatoris. Nah, kita kembali lagi dulu mereview tentang tipe belajar Habermas. Itu ada 3, yaitu yang pertama tipe belajar teknis, kemudian tipe belajar praktis, dan tipe belajar emansipatoris, seperti itu. Tipe belajar teknis adalah belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan alam teman-teman ya. Kemudian belajar praktis adalah belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian belajar emansipatoris adalah belajar mencapai pemahaman dan kesadaran tentang perubahan kultural suatu lingkungan. Jadi yang menurut saya di sini yang bukan itu adalah apa? Kecuali ya. Kecuali belajar apa ya? Belajar aktif ya. Berarti belajar aktif yang bukan. Nah, jadi yang termasuk di sini praktis, teknis, emansipatoris. Jadi ada 2 kemungkinan antara belajar aktif dengan belajar konsep, antara A atau D. Nah, ini yang lumayan susah juga teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan jawab di kolom komentar untuk nomor terakhir ini ya. Ini untuk nomor terakhir ya. Jadi teman-teman silahkan jawab di kolom komentar teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman jawab dulu di kolom komentar untuk soal ini. Oke, nah saya hitungnya 5, 4, 3, 2, 1. Dijawab beserta alasannya. Ten ini ya. Jadi kita lihat ya jawabannya apa. Oke, kalau begitu admin jawab, jawabannya adalah
belajar aktif. Kalau belajar konsep itu mengarah ke belajar teknis teman-teman ya. Nah, jadi yang paling tepat yang bukan teori Habermas di sini adalah belajar aktif. Nah, ini kalau belajar konsep memang tidak ada juga di tipe belajar, tetapi kalau kita perhatikan belajar konsep ini cenderung ke belajar teknis, yaitu berinteraksi dengan lingkungan alam seperti itu. Jadi yang bukan teori Habermas adalah tentunya belajar aktif seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.